Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Jalan Trans Sumatera adalah sebuah jaringan jalan lintas yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatera. Jalan Trans Sumatera terdiri dari beberapa ruas jalan yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Proyek ini mencakup perpanjangan jalan yang sudah ada, pembangunan jalan baru, serta peningkatan kualitas jalan agar dapat mendukung arus lalu lintas dan mobilitas yang lebih baik. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki Jalan Trans Sumatera agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat. Peningkatan infrastruktur transportasi di Sumatera diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memudahkan mobilitas barang dan orang. Di negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau, sistem jaringan jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menempatkan konektivitas tinggi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, pemerintah memberi amanat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada tahun 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa, menurut Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan perekonomian Sumatera sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut. Jika pertumbuhan terhenti, perkembangan daerah sekitarnya pun akan terhambat. Seiring berjalannya waktu, proyek Jalan Trans Sumatera terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Tujuan dari proyek ini tidak hanya terbatas pada pembangunan dan perbaikan jalan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek infrastruktur lainnya seperti jembatan, terowongan, dan fasilitas transportasi publik. Beberapa ruas jalan di Jalan Trans Sumatera yang menjadi fokus pengembangan meliputi 1. Sumatera Utara, Sumatera Selatan SUTR 1, merupakan bagian utara Jalan Trans Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan. Ini merupakan salah satu ruas jalan utama yang melintasi banyak kota dan kabupaten di Sumatera. 2. SUTR 2, Sumatera Barat, Jambi, mencakup bagian barat Jalan Trans Sumatera, menghubungkan Sumatera Barat dan Jambi. Proyek ini penting untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi di sepanjang jalur barat Pulau Sumatera. 3. SUTR 3, Jambi, Sumatera Selatan, merupakan ruas jalan yang menghubungkan Jambi dengan Sumatera Selatan. Peningkatan kualitas jalan ini bertujuan untuk mendukung arus lalu lintas dan mobilitas di wilayah tengah Sumatera. 4. Sumatera Selatan, Lampung, proyek ini berfokus pada ruas jalan yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Lampung. Pengembangan jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi. Penting untuk dicatat bahwa proyek ini mungkin melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta. Selain itu, perhatian juga diberikan pada aspek-aspek keberlanjutan dan lingkungan, seperti pelestarian hutan dan upaya mitigasi dampak lingkungan. Sebagai bagian dari proyek Jalan Trans Sumatera, berbagai fasilitas pendukung seperti rest area, layanan tol, dan sarana transportasi umum juga diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan. Pemeliharaan rutin dan pengawasan terus-menerus juga dilakukan untuk memastikan kualitas jalan dan infrastruktur tetap terjaga.
Jalan Tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Pada tanggal 20 Februari tahun 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Gria Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Aditya Warman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi. Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama. Ruas prioritas yang telah resmi ditetapkan pemerintah. Bakauheni, Terbanggi Besar 140,938 km, beroperasi Januari tahun 2018. Palembang, Indralaya 21,93 km, beroperasi Oktober tahun 2017. Medan, Binjai 16,72 km, beroperasi Oktober tahun 2017. Pekanbaru, Dumai 131,475 km, beroperasi September tahun 2020. Palembang, Tanjung Api-Api 70 km, pengoperasian 2021. Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung 189,20 km, beroperasi November tahun 2019. Kisaran, Tebing Tinggi 68,946 km, sedang konstruksi. Target pengoperasian, 2023. Tebing Tinggi, Parapat 143,25 km, sedang konstruksi. Target pengoperasian, 2023. Padang, Pekanbaru, 240 km, sedang konstruksi. Target pengoperasian, 2022. Banda Aceh, Medan 455 km, dalam perencanaan. Jalan Tol Bakauheni, Bengkulu 693 km, dalam perencanaan. Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto memaparkan progres Jalan Tol Trans Sumatera baik yang sudah beroperasi, maupun tengah dalam pembangunan dan ditargetkan selesai 2024. Tahap 1 ruasnya telah beroperasi dan dalam tahap konstruksi, dan sebagian tahap 2 ditargetkan selesai pada tahun 2024. Penyelesaian ini membutuhkan tambahan modal dari pemerintah. Untuk 2023 diajukan sebesar Rp28,8 triliun. Tambahan ini dianggap mendesak karena penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera tahap 1 dan ruas-ruas yang telah beroperasi secara penuh, namun kebutuhan pendanaan porsi ekuitas dari PMN belum terpenuhi keseluruhan. PMN kedua bernilai Rp18,6 triliun yang akan dicairkan pada 2024. Alasan penambahan PMN karena ruas Lalan Tol Kayu Agung, Palembang, Betung terhubung langsung dengan ruas milik PT HK khususnya ruas Jalan Tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung dan ruas Jalan Tol Betung, Tempino Jambi. Daftar ruas tol yang sudah beroperasi: Medan, Binjai, Pekanbaru Dumai, Palembang, Indralaya, TB Penanjung, Bengkulu, TB Besar, Kayu Agung, Bakauheni, TB Besar. Daftar ruas yang dalam konstruksi: Binjai, Pangkalan Brandan, Sigli, Banda Aceh, Pekanbaru, Koto Kampar, Sicincin, Padang, SP Indralaya, Muara Enim, Kuala Tanjung, TB Tinggi, Siantar, Kisaran, Indrapura. PT Hutama Karya melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 km. Adapun proyek ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dalam rangka pengembangan kawasan di Pulau Sumatera.
Direktur Utama Karya Budi Harto menyampaikan JTTS merupakan jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia dari Banda Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 km yang terdiri dari 24 ruas jalan tol dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Infrastruktur jalan menjadi porsi besar dalam PSN, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan jalan. Kami melaksanakannya dengan dedikasi yang tinggi karena kita tahu tujuan dari infrastruktur yang kita bangun ini untuk apa. Jalan Tol Trans Sumatera merupakan bagian dari proyek strategis nasional yaitu proyek infrastruktur yang bersifat strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Pembangunan bendungan, pos lintas batas negara dan palaparing juga merupakan usaha pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Dengan begitu, istilah Jawa sentris akan berganti menjadi Indonesia sentris. Selain itu, terdapat ribuan tenaga lokal yang dipekerjakan dalam pembangunan ruas jalan tol. Budi juga memaparkan kehadiran JTTS di Sumatera perlu didukung. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, namun merata ke berbagai wilayah sehingga keseimbangan kondisi infrastruktur dapat tercapai. Hadirnya infrastruktur jalan di Sumatera akan banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat serta meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Semua infrastruktur yang kita bangun merupakan wujud pengabdian dan loyalitas Hutama Karya kepada negeri dan masyarakat. Ini persembahan kami untuk Indonesia maju. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.